Bang? Manusia itu apa? Manusia itu apa? Manusia itu insan yang hidup. Manusia itu makhluk yang punya tubuh, jiwa, manusia dan itu roh. makhluk. Manusia itu makhluk atau Tuhan? Manusia itu makhluk. Bukan Tuhan kan manusia itu? Bukan. Oke. Berarti kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi apa? Menjadi Tuhan atau menjadi Kalau bukan Tuhan Tuhan? menjadi manusia, dia berarti tetap Tuhan. Karena oh, nggak apa? bisa. Karena dia Tuhan Nggak bisa, Maha nggak bisa. Segalanya. Nggak bisa. Saudara, nggak bisa, Kenapa? nggak bisa. Kenapa kau batasi? Bukan saya, justru Anda yang membatasi. Tuhanmu itu terbatas. Coba saya minta lagi definisinya Bang ya, pelan-pelan. Siapanya guru sekarang ini? Pelan-pelan Bang. Saya kasih kesempatan Anda untuk memberikan definisi. Manusia itu apa? Ciptaan atau Manusia pencipta? itu makhluk. Pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Oke. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi ciptaan. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, itu kemahakuasaan Tuhan yang pencipta Oke, menjadi berarti Anda sudah ciptaannya. sadar bahwa Tuhan Anda menjadi ciptaan. Sadar? Ya, berarti Anda mengakui bahwa Tuhan Anda menjadi ciptaan. Yang saya akui sekarang Tuhan saya maha bisa, maha segalanya. Termasuk menjadi ciptaan. Kalau Tuhan Anda tidak bisa jadi manusia, jangan itu dulu, jangan masalah dulu. Anda gitu. Jangan dulu. Berarti Anda sudah menyadari bahwa Tuhan kita Anda langsung dua arah aja saja. Iya. Tuhan saya nggak bisa jadi manusia. Tuhan saya nggak bisa jadi ciptaan. Berarti itu bukan Tuhan. Sabar dulu. Siapa Tuhan ini? saya Juma? dengarkan Si baik-baik. Juma, Dengarkan baik-baik. Iya Juma. Tuhan saya tidak bisa menjadi ciptaan. Ya, berarti bukan Tuhan dia. Nah, berarti kesebaliknya. Karena kalau Tuhan tidak bisa menjadi ciptaannya, dia tidak maha. Oke, sekarang kalau Tuhan itu menjadi ciptaan, kalau sekarang Tuhan itu menjadi ciptaan, ciptaan ini Tuhan atau bukan? Ciptaan itu ciptaan. Ya, bagus. Tuhan itu Tuhan. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Loh, tadi Anda katakan yang ciptaan itu ciptaan. Kok jadi Tuhan yang maha kuasa? Mana betul? Karena Tuhan yang maha kuasa itu tidak dibatasi oleh apapun. Lah, kalau dia sudah jadi ciptaan, ya ciptaan bukan Tuhan lagi dong. Kalau Tuhan sudah menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan karena dia bisa kembali lagi menjadi Tuhan. Nggak bisa dia menjadi Tuhan kalau karena dia ciptaan. Kalau dia bisa lagi menjadi Tuhan, dia bukan Tuhan. Iya, justru karena dia telah menjadi ciptaan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan atau ciptaan? Sesuatu yang Tuhan yang menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Tapi ciptaan yang menjadi Tuhan, dia tidak pernah menjadi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia diciptaan? Dia diciptakan. Logikanya si Juma. Gimana ceritanya ini? Teman-teman. Dia mengatakan Tuhannya menjadi ciptaan. Sekarang gini Juma. Saudara. Pada saat Tuhan Anda menjadi ciptaan, dia masih Tuhan atau dia ciptaan? Dia masih Tuhan atau dia ciptaan? Kau dengar Juma, Juma. Iya. Juma, dengar ya. Iya. Dengar. Iya. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Karena tadi ciptaan. Karena dari ciptaan, dia ciptaan. Bagaimana dia Anda bisa mengatakan dia tetap Tuhan sementara dia ciptaan? Bisa kembali menjadi Tuhan. Tapi kalau dia ciptaan berusaha menjadi Tuhan, saudara. Itu bukan Tuhan gitu. Saudara, bagaimana bisa Anda mengatakan Tuhan sementara dia ciptaan? Kenapa? Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Kalau kan saya bilang tadi begini, makanya buka dulu logikamu. Macet. Buka logikamu. Bagaimana bisa Anda Tuhan mengatakan dia ciptaan, Tuhan sementara dia ciptaan? Dia tetap Tuhan. Karena bisa apa? dia tetap Yang Tuhan. menjadi ciptaan, Saudara, bisa kembali menjadi Tuhan. Saudara, yang namanya ciptaan Tuhan atau bukan? Yang namanya Tuhan menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Ya, bagaimana dia tetap Tuhan sementara dia ciptaan? Gimana ceritanya? Juma, bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Saudara, bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Jangan terbalik-terbalik kau Juma. Lah, Anda yang terbalik-terbalik. Kalau Tuhan Anda mengatakan ciptaan. Dengar. Ya. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, ya ciptaan dia kan? Kembali menjadi Tuhan. Sebelum dia menjadi Tuhan, ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, dia tidak akan pernah jadi apa-apa selain jadi bangkai. Bang,
Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi ciptaan. Ya, sekarang saya tanya, Tuhan Anda menjadi ciptaan, ciptaannya siapa? Dia sendiri. Ya? Bedakan Tuhan menjadi ciptaan dengan Tuhan yang diciptakan. Kalau Tuhan yang diciptakan, dia tidak akan bisa kembali menjadi Tuhan. Izinkan saya tertawa dulu. Izinkan Kenapa dia akan karena dia akan mati dan dia akan dikubur, dia akan jadi pertalite. Orang gila. Jadi Seperti yang di Arab sana. Gitu jadi loh. Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi ciptaan. Loh. Kenapa kau manusia makhluk ciptaan membatasi Tuhan yang menjadi pencipta? Anda yang membatasi Halo, Tuhan Anda. Juma. Kau sadar kau itu makhluk ciptaan kau Juma. Yang membatasi Tuhanku Anda tidak sendiri loh. terbatas. Sekarang pertanyaan saya, ciptaan itu terbatas atau tidak? Tuhanku tidak terbatas. Nah, Dia sekarang mau jadi ciptaan itu terbatas tidak? Itu suka-sukanya Tuhanku. Ciptaan Jangan jadi itu suka-sukamu, terbatas Juma. tidak, Bang? Abang, ciptaan itu terbatas atau tidak? Bang, Otakmu sempit tapi kau mau batasi Tuhan kami. enggak, sekarang ciptaan itu terbatas atau tidak? Ciptaan itu terbatas. Tapi Tuhan menjadi ciptaan, dia akan kembali menjadi Tuhan. Itu yang menjadi bukti sampai sekarang Yesus Kristus itu hidup di surga sana. Tuhannya jadi terbatas. Ini ku sampaikan sama kalian Islam. Diam, di mute dulu biar saya jelaskan dulu gini. Di mute dulu beliau. Udah diturunkan atau gimana tuh? Jadi gini saudara, dia mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, Tuhan itu jangan kau batasi. Dia menciptakan Tuhannya sendiri, dia membatasi Tuhannya sendiri. Inilah yang saya katakan semalam ya teman-teman. Al-Quran itu datang, dan juga kemudian Islam itu datang untuk menemukan akal. Karena agama sebelum Islam itu belum menemukan akal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan berkah agar manusia menemukan akal. Jadi sebelum Islam datang, orang beragama itu nggak pakai akal, bukan standar akal. Mereka belum menemukan akal itu. Itu Islam datang, baru akal itu ditemukan. Tengoklah ya, agama Kristen ini melapis diri mereka dengan kitabnya Yahudi. Melapis diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi, dan melapis diri mereka dengan istilah-istilah Al-Quran. Tapi yang namanya akal mereka belum punya dalam hal beragama nih. Anda lihat sendiri kan? Apa yang ditorehkan tadi ya saudara Kristen itu. Tuhan itu jangan dibatasi. Tuhan itu jangan dibatasi. Tuhan itu tidak terbatas. Nah kita buktikan. Betul enggak? Apa yang dilontarkan oleh mulutnya itu seirama dengan akalnya. Apa yang dikatakan? Tuhannya yang tidak terbatas itu menjadi ciptaan. Yang menciptakan siapa? Dia sendiri. Terbatas gak ketika dia menjadi ciptaan? Terbatas. Kenapa bisa penarasi seperti itu? Karena dalam agamanya memang belum sampai kepada tataran akal. Malah mereka mengatakan melampaui akal katanya. Melampaui akal berarti tidak masuk akal. Allahu Akbar. Inilah indahnya, beruntungnya kita sebagai pemeluk agama Islam. Karena Islam itu akal, akal itu Islam, Islam itu akal, akal itu Islam. Di luar Islam tak berakal. Saya kira begitu. Assalamualaikum Bang Da, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat. Tapi tadi Guru Nda, hal yang paling lucu dari narasi dia tadi, ya suka-suka Tuhan lah dia mau jadi manusia. Masalahnya Kristen tahu Tuhan maunya itu dari mana? Tahu Tuhan mau itu dari mana? Dari Paulus Dinda, dari Paulus pasal 2 nomor 6 8. Paulus setelah kedatangan Kristus itu memang rada-rada
melawan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Makanya sebenarnya Gurunda yang paling overpower di atas dukun itu Kristen. Kalau dukun cuma bisa baca pikiran manusia. Kalau mereka pikiran Tuhan mereka bisa baca. Iya betul. Karena Tuhan yang mereka maksud itu adalah makhluk. Tapi tadi ada jawabannya Bang Juma lompat Allah pagar. Akbar, Masya Allah. Jawaban lompat pagarnya adalah waktu Tuhan menjadi ciptaan bisa kembali menjadi Tuhan. Itu jawaban lompatnya tadi. Pertanyaannya, ini dulu pernah saya bawa tema itu. Ketika Tuhan Anda menjadi ciptaan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kembali? Roma 14:9 lah. Allahu Akbar. Tuhanmu pada saat dia sudah menjadi manusia, kata dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan, oknum lain. Astagfirullahaladzim. Ngantuk saya seketika hilang ini kalau berhadapan dengan saudara-saudara. Kan dulu Bang Juma nanya, waktu Tuhan Allahu menjadi Akbar. ciptaan, siapa yang menjadi Tuhan? Jawabannya apa? Ada Tuhan cadangan. Allahu Akbar. Nggak bisa, saudara Kristen itu nggak bisa mengelak. Sebenarnya itu nggak ada lagi Tuhan cadangan itu nggak ada. Kenapa? Kolose 2:9 dan juga Filipi 2:6 nomor 7 nomor 8. Nomor 9-nya itu muncul Tuhannya Islam di situ. Lucunya itu di situ. Ketika Tuhan mereka yang adalah Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian konsep ketuhanannya, tetapi mengambil rupa hamba menjadi hak manusia lalu taat di atas tiang salib. Data 9-nya ada Tuhannya, umat Islam muncul di situ. Keren. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Kristen ini kapan lah bisa sadar ya? Allahu Akbar. Ya silakan saudara-saudara lanjut. Ada dua ini teman kita absen dulu ya. Bang Geri, selamat malam Bang Geri. Malam. Bang Geri. Malam, Bang. Ini pakai Bang Geri bentar ya. Bang Geri orangnya baik nih. Ini siapa pakai nama Bang Juma 07 ini? Silakan. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Ya malam Bang. Nah, terus satu lagi Maxen, silakan. Selamat malam. Ini bukan Bang Juma cadangan ya, beda sama yang tadi Tuhan cadangan. Baik. Jadi teman sini ada 3 Kristen, topiknya dulu. Topiknya adalah setujukah Anda statement dari awal? Ada tadi Kristen di sini mengatakan Tuhan Kristen itu turun Menjadi ciptaan. menjadi ciptaan. Itu topiknya. Silakan ditanggapi satu persatu. Monggo. Siapa Ya. menanggapi? Ya, Silakan. oke, saya tanggapi. Ya, silakan. Lebih tepatnya menjelma menjadi manusia, bukan ciptaan. Iya menjelma. Iya. Artinya Ya, begini bukan Bang. ciptaan. Oke. Artinya gini saudaraku. Jadi kalau misalnya Tuhan Anda itu menjelma, ketika seekor kera menjelma menjadi seekor kambing, keranya nggak ada lagi kan? Yang ada kambing. Setuju nggak? Setuju? Oke baik. Masya Allah. Saya tanggapi dikit. Kalau menurut Bang Suma menjelma, jadi dia kasih contoh kan kera. Iya. Ya, seekor kera kalau menjelma menjadi kambing berarti dia kambing kan. Nggak ada lagi keranya kan Bang? Ya, nggak ada lagi memang keranya. Tapi kan kalau untuk Tuhan kan dia kan sangat berkuasa. Ya hilang apapun kuasa itu Bang dia karena bisa- jadi makhluk. Hilang Ya, kuasa. maha kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau karena Iya Tuhan itu adalah setelah dia jadi manusia Bang. Dengar dulu satu-satu. Oke. Bang Suma satu-satu. Jangan Anda pas tadi lagi saya saya dialog ngomong, dengan Bang Suma, Anda yang masuk. Iya lanjut. pas lagi saya ngomong Anda potong-potong. Nanti Ya tadi setelah saya lagi ngomong, diskusi baru dengan Bang Suma, ngomong. Anda masuk, nggak ada yang izinkan. Iya, Lanjut Bang, jangan lanjut. mengatakan Iya demikian, jangan makanya sensitif saya Bang, mau jangan tanggapi. sensitif Bang, jangan sensitif. Saya nggak sensitif saya. Iya. Hanya kan biar nggak ini kan adil lah kita. Iya, saya, silakan. Setelah saya selesai baru Anda gantian Oke, gitu oke. kan enak biar didengarnya enak. Jadi Ya meskipun maksud saya kan meskipun Tuhan- sesat, yang penting didengar aja gitu Bang ya. Lanjut. Iya Bang, nggak usah tertawa dulu.
Lanjut aja dulu Tuhan Iya, Anda. Jadi, Tuhan Anda Tuhan- apa tadi menjelma, ya kan? Lanjut, silakan. Ya, kan dia bilang menjelma. Terus Anda bilang kan kalau dia jadi kera, dia menjelma menjadi kambing, berarti keranya udah nggak ada, ya kan? Iya. Tapi kan kalau untuk Tuhan, Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki, ya kan? Karena Tuhan itu adalah roh, jadi roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dia berada, apapun yang dia mau lakukan, itu yang penting sesuai dengan kehendaknya dia, kemauannya dia, apapun dia bisa lakukan. Mungkin seperti itu. Iya, roh Anda pernah nggak berjalan ke gereja tanpa jasad? Roh itu tidak, Mm-mm. jangan kamu samakan Tuhan dengan manusia. Tadi katanya roh tidak terbatas. Gimana ini abang? Iya, memang tidak terbatas. Ya, makanya saya tanya, ketika kemudian roh tidak terbatas, pernah nggak roh Anda itu berjalan ke gereja tanpa jasad? Nah, itu salahnya di situ karena Anda menyamakan Tuhan dengan Lah, manusia. tadi Anda sendiri mengatakan Tuhan Anda roh. Iya, memang dia roh. Berarti samanya kita juga makhluk roh. Iya, Sama jadi seperti setan berarti Tuhan Anda itu. bukan setan. Lah, tapi roh katanya. Iya, Tuhan itu adalah roh. Di mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Kan cuma ada di agama Kristen. Ada. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Ya. Coba. Tunggu saya bukain ya. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau ada saya nikah lagi besok nih. Satu aja belum. Tuhan roh Amin, itu amin, amin bang, amin bang, amin. Orang pagan yang nyembah roh. Kami orang-orang agama samawi yang dari langit tidak ada yang nyembah roh. Karena Tuhan kami bukan roh. Roh itu makhluk ciptaan. Ada wah ini orang Kristen, saudara kita Kristen ini. Karena percaya kepada Yesus yang palsu ya kayak gini. Entah apa-apanya dibilangnya. Tuhan itu roh. Halo. Ya. Tolong bukakan Yohanes 4 ayat 24. Itu Tuhannya Kristen, Pak. Yang saya tanya Tuhannya para nabi. Di mana di kitabnya orang Yahudi Elohim itu roh di mana? Kalau Tuhannya Kristen memang roh. Wahyu 7 nomor 5. Iya. Binatang bertanduk 7. Wahyu 5 nomor 6. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang turun ke bumi. Itu Tuhannya Kristen. Memang berbentuk roh. Tuhannya Yahudi bang. Tuhannya Yahudi ada nggak? Diterangkan bahwa Tuhan mereka itu roh. Ada nggak? Jangan kamu tanya agama Yahudi karena saya bukan Lah Yahudi. Anda mengatakan Tuhan itu roh. Iya memang Tuhan itu roh. Tuhannya Kristen roh, Allah adalah tapi roh. Tuhannya Yahudi pencipta roh. Ini Anda mau lari kemana-mana soalnya. Ya Anda yang mengatakan tadi Tuhan itu roh, Tuhan Anda aja kali. Iya, Tuhannya memang Yahudi, Tuhan yang karena disembah Yesus bukan roh. Tuhan yang disembah kami juga bukan roh, karena roh itu makhluk. Setan juga roh. Jadi menurutmu saat itu yang benar saat Tuhan adalah zat gitu. Zat itu bahasa Arab. Tidak Terus ada itu dalil. Apa salahnya kalau saya bilang Tuhan itu Allah itu roh? Ya karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan roh. Tuhan pencipta langit dan bumi itu menciptakan roh. Roh itu setan, Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Roh itu Karim. setan. Lah Matius 4. Matius 4 terusnya. Anda baca. Matius 4 nomor 4, nomor 1 Anda baca. Setan itu roh. Setan itu adalah roh tapi roh yang Apa gimana? bedanya dengan sembahan Anda? Sembahan Anda roh, setan juga roh. Bedanya di mana? Ayo. Iya kan yang Anda itu penyembah kan setan menurut memang gua kan? Ada jin Maaf yang, nih, jin maaf yang nih, Anda baik, sendiri yang ngaku. jin yang suci, ada juga jin yang tidak baik. Ya Kalau kan? jin itu Pak, jin itu baik ataupun tidak baik, itu makhluk, bukan Tuhan. Bedanya dengan Anda menuhankan roh. Saya tanya kamu, jin itu setan roh apa? Iya, makhluk gaib itu, Itu apa? roh. Iya.
Nah, sekarang Ya kan. Anda mengatakan Anda penyembah roh, berarti Anda penyembah jin. Terus kenapa kamu bisa tahu bahwa oh ini roh ini baik, ini roh ini jahat? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari mana Anda Yang lihat namanya roh itu, Pak. Kalau kita berbicara mengenai roh? Tuhan, Roh nggak kelihatan. Tuhan itu bukan roh. Bapak sadari dulu, Pak. Mau dia roh jahat, mau dia roh baik, mereka bukan Tuhan. Dari mana Anda Salahnya mengatakan? agama Anda karena Anda menuhankan roh. Wujud Dan Tuhan dari Anda itu, abangku, wujud Tuhannya abang itu baca di Wahyu 5 nomor 6. Wujud Tuhan Anda itu berbentuk binatang bertanduk 7, bermata 7. Coba Anda bacakan dulu, bacakan deh. Tuhannya Kristen itu Wahyu 5 nomor 6 itu, coba Anda baca. Bisa nggak? Saya lagi di luar di tempat kerja. Nah, inilah Kristen. Tidak ada di dalam benaknya ada Bible. Jadi yang ada dalam benak abang itu apa rupanya? Perpuluhan aja. Orang punya agama kok katanya anak-anak Tuhan. Tapi Bible nggak ada di otak, nggak ada di hati, nggak ada di kepala. Jadi yang di kepala Anda itu apa? Inilah kenapa menangnya Islam di Kristen itu, karena Kristen itu jauh dari Bible-nya. Kami nggak bawa Quran, tapi ketika kami ditanya Quran, alhamdulillah kami tahu, insya Allah kami paham. Gitu loh saudaraku ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mengaku penyembah roh, berarti Anda penyembah makhluk. Gitu. Kalau Halo. Anda ya gimana? Ada lagi? Gantian. Iya silakan. Dari tadi Anda banyak ngomong ini. Sama-sama kita ngomong. Iya, makanya sekarang gantian. Iya, silakan Anda ngomong. Anda bawa perpuluhan. Perpuluhan itu adalah wujud syukur kita. Itu kepada ajaran Tuhan. Yahudi, Pak, bukan ajaran Kristen. Terus kamu nggak bersyukur. Ya, itu ajaran Yahudi. Ngapain kalian nyamar-nyamar Yahudi? Ya. Sudahlah sembahannya roh. Sekarang ikut-ikut nyamar-nyamar Yahudi. Jadi Pantaslah kamu di Wahyu nggak perlu 3 nomor bersyukur. 9. Kalau ada orang yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, maka dia adalah jemaat setan. Nah, pertanyaan saya gini. Kena kan? Karena Anda menyembah roh dan ternyata Anda jemaat iblis juga. Samanya itu berarti. Kalau memang demikian, pertanyaan saya gini. Mm. Jika Anda menerima sesuatu, Ya. Anda buktikan apa yang Anda terima itu dengan cara apa? Kami berimpak, Ya bersedekah. bersyukur. Kami bersedekah. Bersyukur kan? Kami berinfak. Terus kenapa ada sujud syukur? Ya kami bersyukur lah. Pasti kami bersyukur atas nikmat Allah yang Ya, diberikan sama. kepada kami. Sama orang kasih persembahan buat mengucap syukur atas apa yang dia terima. Iya, masalahnya perpuluhan itu hukum untuk Bani Lewi. Bukan untuk Perpuluhan Kristen. itu tidak harus menentukan nominalnya harus berapa. Iya, yang iya, penting bukan dari masalah hati. nominal, Pak. Bukan masalah Ya. nominal. Hukum perpuluhan kamu itu kalau adalah hukumnya kan persembahan 10%. untuk Bani Pasti Lewi, kamu bukan lari ke- untuk ahli tank, bukan untuk pendeta pastor, Pak. Itu hukum untuk aturan main untuk Bani Lewi. Kalian kok lata? Kenapa kalian lata? Karena kalian nyamar Yahudi. Orang yang nyamar Yahudi itu oleh Yesus sebut sebagai Eligala. Eligala apa serigala sih? Eligala. Nah, terserah sesuka hatimu aja lah. Bukan terserah saya abangku. Itu Bible Anda yang menceritakan itu. Anda ini nggak mau cari tahu kebenaran soalnya. Mama Kebenaran itu udah ada di depan mata. Anda udah baca berulang kali, tapi karena tidak dituntun Roh Kudus, Roh Kudus apa lagi, makanya Pak? Anda itu tidak Pak, mengerti. Pak, Roh Kudus Sampai itu, kapanpun Anda tidak akan saudaraku, pernah memahami jati diri Yesus sesungguhnya. saudaraku, Roh Kudus itu bekerja pada orang-orang yang lisannya benar. Iya, Nah, kita nggak benar, makanya kita butuh supaya kita bisa dibenarkan nanti. Oke, baik. Saya ingin tahu Karena dari Tuhan Anda. itu benar. Oke, baik. Yesus itu benar, Baik. suci kudus, maka kamu akan disucikan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Baik. Bapa. Baik, Ah. nih kita buktikan Bang, kalau yang ada di dalam diri abang itu Roh Kudus atau bukan. Siapa yang mengajarkan
Yesus yang suci, orang yang kudus itu mati terkutuk di atas salib. Siapa yang ngajarin? Roh apa Dia yang bukan bimbing mati Anda menyatakan? terkutuk. Dalilnya Dia bukan mati begitu? terkutuk. Dia terkutuk Dalilnya coba Anda karena- baca. Anda tahu akibat dari dosa itu apa? Dosa siapa? Akibat dari dosa itu apa? Maut. Iya, maut. Terus kenapa Yesus itu mati dikutuk? Dia terkutuk karena Kenapa? kutuk, Yang ngajarin kutuk siapa? Yang dosa-dosa saya kita tanya, Bang. ini. Abangku, yang saya tanya bukan Dosa karena kita ini, apa. makanya Yang saya melalui tanya, dia kita akan siapa yang melalui roh dia apa? kita akan disucikan, melalui dia kita akan dikuduskan. Roh apa? Baru kita Roh layak apa? untuk datang kepada Bapa. Roh apa kalau yang enggak, merasuki bakalan Anda? mungkin. Makanya dia mengklaim dirinya bahwa hanya dia satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran. Jalan Tidak ada seorang keselamatan, pun yang terus datang kenapa kepada dia Bapa dikutuk, kalau Pak? tidak Pak. melalui dia. Abang, Makanya Anda harus sadar. Abang, siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib, Bang? Roh apa yang mengajarkan Anda Yesus itu mati dikutuk? Bang, roh apa? Makanya saya saranin Kok makanya? secepatnya sadar. Abang, ini pertanyaan mendasar loh. Roh apa yang merasuki abang sampai abang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Roh apa yang merasuki abang? Roh kudus kah? Atau roh jahat? Kalau roh kudus, di mana kemudian roh kudus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ayo bang. Saya tanya kamu sekarang, Loh. kenapa tiap Loh, loh, tahun loh, loh, itu Loh. Anda selalu berkurban? Untuk apa? Loh. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri. Al-Quran mengatakan Kamu itu. tahu Bang. nggak? Kamu tahu nggak? Anda percayakan hukum apa namanya? Apa Kitab itu? Taurat kan? Taurat itu diutus, diwahyukan untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Islam. Anda percaya Taurat kan? Saya percaya Injil itu dan wahyu Taurat Allah Anda yang percaya datang kan? kepada Bani Israel, Bang. Bukan untuk Kristen. Dulu di zaman dulu para nabi Ya, itu mereka ya. berkurban. Ya. Kurban itu bermacam-macam. Untuk Ya. menghapus dosa juga ada. Iya memang. Nah, terus siapa Ya. yang ngajarin roh apa Jadi, yang mengajarin kurban- Anda? Bang, kurban roh yang apa sempurna, yang ngajarin Anda? Terakhir kurban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Supaya Anda Siapa yang tahu. ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Yesus Kristus yang ajarin. Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Saya ada dalilnya. Ngomong apa? Jangan. Ngomong aja terus. Ini Katanya Anda dibimbing Anda sama buka Roh dan baca baik-baik. Kudus. Saya cari ini ya. Anda buka dan baca. Iya, Ya. silakan. Nah, Silakan, Abang. Orang yang berbicara tanpa data, lalu kemudian seenak perut ngomong, ya sudah pasti bukan Roh Kudus. Kalau Al-Quran nih, Roh Kudusnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Siapa yang mengajarkan kalian berkurban dengan menggunakan hewan atas nama Allah? Allah. Ayatnya di mana? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kalau mereka yang ditanya, siapa mengajarkan kalian mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa, untuk korban, sebagai korban untuk nebus dosa? Nah, mutar. coba Anda baca Ibrani. Itu coba. Ibrani Ibrani ini firman Tuhan. Anda lari lagi kan? Enggak, saya tanya dulu. Loh, harus. Katanya Firman Roh Tuhan itu Kudus. kekal supaya Anda tahu. Katanya Kekal. Roh Kudus. Ibrani ini firman Tuhan kah?
Ini tadi kan kita omong soal Iya, Anda kan saya kan tanya kurban. dalil. Kenapa Saya kan Anda tanya lari dalil, ke Bang. Roh Kudus? Siapa, abangku? Saya Kenapa? tanya, siapa yang mengajarkan Kristen Aduh, menebus dosa ini menggunakan lari-lari. darah manusia? Iya kan ini kan ayatnya saya mau kasih. Nah, itu Kenapa perkataan Anda lari siapa? lagi ke- Ibrani itu, abangku. Itu perkataan siapa? Terus firman Tuhan, Ih. kamu percaya nggak Al-Quran itu diterima langsung Ih. jatuh dari langit atau memang dari Ih. wahyu yang melalui Muhammad? Wahyu melalui Nabi Muhammad. Wahyu itu dari Nah, langit. terus kenapa Anda tidak percaya kalau Ibrani ini adalah wahyu yang diterima Al-Quran. Oke, saya oleh jawab. dia dan dicatat di dalam Oke, Alkitab? saya jawab, Bang, saya jawab. Ah, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang saya tanya, Ibrani ini diwahyukan kepada siapa? Kan bingung kan? Bingung. Buku Ibrani ini diwahyukan kepada siapa dan dari mana? Bingung kan? 2000 tahun penulis Ibrani tidak ada yang tahu sampai hari ini. Itu catatan siapa? Siapa penulisnya? Nggak ada yang tahu. Sedunia aliteng tidak ada yang tahu buku Ibrani ini tulisan siapa. Itu makanya aku bilang yang ada dalam diri dalam diri saya Anda menyebut? itu roh kudus atau roh kardus? Anda kalau kayak gini nomor 1 lari kemana-mana. Ya saya tanya abangku, saya tanya loh. Ibrani Nah. itu diwahyukan kepada siapa dan dari mana? Yang namanya firman Tuhan pasti diwahyukan. Bagaimana untuk Anda bisa ciptaannya. mengetahui itu firman Tuhan sedangkan penulisnya aja Anda nggak tahu? Gimana sih? Bentar, saya ini awam ya. Jadi untuk sejarah itu saya tidak terlalu mengerti. Berarti yang Tapi- membimbing Anda bicara dari tadi itu apa? Kalau Nabi nggak mungkin, Rasul nggak mungkin, malaikat nggak mungkin, satu-satunya ya iblis. Iblis dari mana? Sedangkan apa yang Nah sekarang, dibaca di dalam Alkitab, sekarang itu Anda adalah bicara, kebenaran. Anda berbicara mengenai kebenaran, tapi Anda tidak tahu dalil. Anda Nggak ngaku tahu dalil awam. orang tadi kan Yang membimbing Anda itu sopo? saya tadi kan sudah mau suruh dibukain Ibrani. Iya Tapi masalahnya, Anda mengelak. saya lebih tahu Ibrani, Bang. Buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Kalau tidak ditahu siapa penulisnya, tentu sudah tidak kita tahu dari mana sumbernya. Kalau kita tidak tahu dari mana sumbernya, berarti kita tidak tahu siapa yang menarasikan isi dari buku yang ada di dalam agama Kristen bernama buku Ibrani itu. Sekarang pertanyaannya umum aja ya. Saya tanya Anda. Jadi gimana kesimpulannya nih? Hmm? Roh apa yang mengajarkan Anda kemudian Yesus mati terkutuk untuk dosa Anda? Itu roh apa yang ngajarin Anda? Dia terkutuk menanggung Sedangkan buku yang Anda segala- jadikan landasan tidak diketahui siapa penulisnya. Itu bukan ada di Ibrani kalau yang terkutuk itu. Ya tadi Anda mengatakan di Ibrani, kan saya minta dari mana? Apa yang membimbing Anda, roh apa yang membimbing Anda mengakui, mengimani, mempercayai Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Yang tadi saya bilang di Ibrani itu adalah tentang kurban. Iya, sekarang kalau Anda mengatakan kurban di Ibrani adalah manusia, yang mengatakan di Ibrani itu siapa? Kurban Yang yang mengatakan sempurna itu adalah siapa, Yesus Bang? Kristus. Yang mengatakan Yesus itu korban sempurna itu siapa? Kan Anda tahu, Anda percaya Taurat. Loh, kalau Taurat itu, Bang, Imamat 1 nomor 2, katakanlah Korelasinya. kepada Yahudi, Korelasinya Bani ada Israel, di dalam apabila mereka hendak mempersembahkan Ibrani. kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Sekarang saya
tanya Anda, apakah binatang itu bernyawa, Iya, memiliki roh? iya. Mana ada binatang punya roh? Lalu jadi yang membuat dia hidup apa? Baterai. Itu dia punya nyawa tapi tidak ada roh dia. Mama Jadi kalau mati ya mati, udah. Kalau manusia punya roh, jadi kalau mati secara jasad bisa hilang, tapi rohnya itu bisa gentayangan. Itulah yang gentayangan yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang Aku kau kasih tahu ya, aniaya. mending Paulus. Dia walaupun niatnya itu untuk membunuh orang-orang percaya waktu itu, tapi dia masih bisa bertobat daripada Anda. Bertobat Paulus itu bertobat dari mana? Orang dalam perjalanannya ke Damsyik kan dia di jamaah Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia buta. Setelah Jadi itu dia ngajarin. bertobat. Setelah itu awalnya kan dia melakukan pembunuhan, oke? Betul. Setelah itu apa yang dilakukan? Membunuh akal manusia. Loh, Paulus bilang gini supaya Anda tahu. ya. Kalaupun dia mati, itu adalah keuntungan bagi Kristus. Supaya Anda tahu. Itu yang Kalaupun ngajarin dia siapa? mati. Itu Ya, yang ngajarin Paulus. Paulus siapa? Yang ngajarin Ya, Paulus siapa? Paulus. Masa Yang ngajarin- dia mau mati, mengorbankan dirinya mati. Yang mengajarkan Dibunuh Paulus orang itu hanya siapa, karena Bang? Dia mau bersaksi tentang Tuhan. Yang mengajarkan Paulus Tuhan begitu siapa? atau setan. Yang Kan mengajarkan nggak Paulus. mungkin. Yang ngajarin Paulus gitu siapa? Sekarang saya tanya Anda. Ya, Gak nyambung. sekarang saya tanya Anda. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Maxen, Ya. Paulus itu awalnya membunuh manusia jasadnya. Betul. Setelah kedua kelakuannya membunuh akal manusia. Itu Anda salah. Saya bacakan dalilnya ya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5 kata Paulus begini. Bentar Kami ya. kami membinasakan pemikiran manusia. Dan Mana ada kayak gitu? 2 Korintus 10 nomor 5 Bang. Entar saya baca ya. Ya Saya buka ampun. di HP. Menertawakan Bibelnya sendiri. Saya keluar bentar dari TikTok. Kami membinasakan pemikiran manusia 2 Korintus. merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Selama saya baca Alkitab nggak pernah saya dapat ayat kayak gitu. Paulus ini pengetahuan Tuhan aja dilumpuhkan. Anda ini benar-benar setan. Loh, kok jadi saya yang setan? Iya, Baca karena Paulus Anda Pak punya surat Pak. 2 Korintus 10 menyesatkan. nomor 5. Paulus mematikan pengetahuan Tuhan. Loh, Galatia 5 nomor 4 buktinya. Coba saya Bahkan baca dikatakan Galatia di dalam 4. Filipi 3 nomor 8. Kita buktikan Hukum coba ya. Tuhan, pemikiran Tuhan itu adalah sampah. Siapa bilang gitu? Paulus, Coba saya Galatia 5, Filipi 3 nomor 8. Filipi, lari lagi ke Filipi sekarang. Galatia 5 nomor 4. Nah, coba saya bacain ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Nah, coba saya bacain ya. Apakah sesuai dengan apa yang 1 Anda Korintus katakan 1 atau nomor tidak? 19. Iya, makanya sekarang dengarin dulu. Saya buka Galatia 5 ayat 4. Baru Biar mau saya belajar bacakan. so hebat abangku ini. Kan Anda mau meyakinkan bahwa apa yang Anda katakan tadi itu benar. Saya Makanya ulang Pak, buktikan. sambil Anda cari, Bang, sambil Anda cari, dengarkan saya ya. Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Nah, tadi kan nggak gitu awalnya Anda baca. Ya udah buka aja kitab Anda buka. Iya, awalnya Anda baca kan nggak kayak gitu.
Iya, karena saya bacanya itu, yang kubacakan tadi itu Galatia 5 nomor 4. Bahasanya sama tapi di akhir beda lagi. 2 Korintus 10 nomor 5. Ini artinya Anda itu ngarang bebas. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia Gimana dan Bang Ray? merubuhkan Anda ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Saya Tuhan lucu aja sama dirubuhkan Tuhan. sama Paulus, Pak. Itu dalil, Pak. Itu dalil. Ayo Bang Ray. Jadi Paulus itu memang melawan Ladenin dia Tuhan. dulu. Tuhan aja dilawan Paulus itu. Dalil itu pengakuannya, Pak. 2 Korintus 10 nomor 5. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan sama Paulus. Kenapa gitu? Makanya di dalam Galatia 5 itu nomor 8, nomor 4 dia katakan, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yesus Kristus tidak berguna bagi kalian kalau kalian mengharapkan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagi Paulus itu dirubuhkan sama dia. Saya kasih tahu Anda ya. Apa Hukum itu, Bang? Taurat itu memang ada tapi tidak ada kasih karunia. Nah itu coba lihat. Makanya Tuhan Yesus Coba lihat kan? bilang, Coba lihat. Coba lihat teman-teman. Coba teman-teman. Coba lihat teman-teman. Yesus Anda berkata tahu nggak? loh. Dengar. Lihat ya. Kalau Anda itu betul-betul akalnya sudah dimatikan sama Paulus. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. jadi Itu kata Anda Yesus. tahu Tunggu, nggak? jangan jadi-jadian. Yesus Nah, juga terus. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 19 nomor 16, ketika ada seorang pemimpin datang bertanya kepadanya, seorang kaya nih, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhan itu termaktub di dalam hukum Taurat. Kalau mau hidup kekal, lakukan hukum Taurat, kata Yesus. Ayo. betul. Nah, terus kenapa Anda tadi ikuti Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu gagal? Makanya dengarin dulu saya jelasin ya, supaya Anda tuh ngerti. Ya, Hebatnya. dengarin saya jelasin sekarang. Di dalam hukum Taurat ada orang bersalah itu harus dirajam sampai mati. Iya, itu ajaran yang betul supaya tidak melakukan lagi. Nah, kamu mengadili orang, tapi kamu itu juga sebenarnya salah. Makanya hukum kasih itu harus ada. Apa kasih itu, Pak? Kalau Karena kalau kita orang tidak berzina bisa diapain? menghakimi orang. Pak, kalau berzina, kalau merampok diapain kalau hukum kasih? Ayo. Kalau Sorry, ada ini kemudian saya orang lagi berzina, kerja. kalau hukum Bapak, kasih saya diapain? kerja. Pak, kalau ada orang berzina, kalau ajaran kasih diapain pesina itu, Pak? Karena kita nggak boleh menghakimi orang. Iya, saya Yang tanya Allah makanya untuk kalau ada menghakimi orang dia, berzina itu hanya diapain? Tuhan. Diapain kalau ada orang berzina, Anda Pak? jangan Diapain? mutar-mutar. Mati minya. Kalau ada orang berzina, hukum Tuhannya dirajam, Pak. Kalau agama Kristen, kalau ada berzina diapain? Saudara Maksen, kalau orang Kristen berzina diapain, Pak? Woi! Pak, kalau Bapak menemukan orang berzina nih, apa yang Anda lakukan, Pak? Saya lagi di jalan. Oh, di jalan. Saya bilang saya lagi kerja. Oh, lagi kerja.
Kalau orang Kristen berzina ditemukan berzina diapain Pak? Sesuai dengan hukum kasih. Kasih kondom bocor. Pak, kalau orang Kristen ditemukan berzina diapain? Kasih kondom. Ya kan kalau hukum Tuhan orang berzina dirajam sama seperti di Islam. Nah sekarang kalau Kristen berzina, diapain berdasarkan ajaran kasih? Pak? Pak? Dicuekin paman. Dicuekin ya? Atau dia minta bagian? Saya masih di jalan. Minta bagian ya? Ya tadi pernah ngomongnya lancar, tadi di jalan lancar. Saya lagi kerja. Tadi kerja juga. Iya, tadi kerja. Iya tapi kan nggak perlu mulut Anda kan nggak kerja. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang Kristen ditemukan berzina, hukum kasihnya itu diapain? Ntar saya jawab ya, ntar saya sampai. Anjay, ada yang ketik di bawah, yang nemuin juga minta jatah. Anjay, ya iya sih, kasih ajaran kasih. Ada yang lihat dapat jatah, gitu ya? Karena ajaran kasih kan, Salome. Kan tidak dihukum toh? Kasihilah musuhmu. Kalau Islam itu kan, musuh Islam itu para pesina. Kalau di Kristen dikasihi katanya, kan ya. Nah sekarang kalau dapat orang berzina dalam hukum kasih diapain? Ah? Lem alteko. Mau diapain? Kasih anusnya bom-bom. Iya. Alamak. Kok jadi ke situ? Halo. Ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya kalau di Kristen ada yang ditemukan berzina, berdasarkan hukum kasih diapain? Jadi gini, kalau memang ada yang berzina, kedapatan berzina, kamu itu harus menyadarkan dia dengan cara memberitahu dia bahwa perbuatan seperti, bukan kamu harus menghakimi dia. Iya enggak, jangan untuk- Anda menghakimi saya. Saya Karena tanya, kalau karena dalam Anda ajaran menyebarkan Kristen, sesuatu ajaran yang nggak kasih, benar. abangku, kalau dalam ajaran kasih, kalau ada yang berzina diapain? Kamu diam di sini ya. Ya, meetingnya nggak jadi lama-lama. Diapain Pak? Kalau ada orang Kristen seperti ditemukan itu. berzina di bawah pohon, diapain? Misalnya mereka ditemukan oleh masyarakat berzina di bawah pohon. Nah, iya, terus. Nah itu diapain oleh Kristen? Ya itu dikasih tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Ya, Jadi harus sebelum sadarkan Anda dia. beritahu, dia sudah tahu. Nah, dia udah tahu, tapi kan dia masih melakukan itu karena Iya, maka menurut hukum kasih diapain? ia sadarkan dia. Maksudnya disadarkan gimana? Mereka sadar kok melakukan itu, mereka nggak mabuk. Sadarkan dia dengan cara memberitahu kebenaran. Apa bahwa kebenarannya? itu perbuatan yang dia lakukan itu salah. Oh salah. Habis itu diapain? Ya biarkan saja, yang penting kan Anda Iya. sudah menyampaikan. Pantasan Kan yang negara berhak untuk tertinggi mengat- penyakit AIDS itu negara mayoritas Kristen, ternyata cuma digituin aja. Hah? Dielus-elus rupanya. Kau ngapain dek? Lagi berzina om, nasihati aku om. Nasihat, jangan lagi kau lakukan itu ya nak. Gitu. Maksudnya kayak gitu aja. Jadi Ajaran gini, kasih itu gitu. makanya keluar ayat yang bilang Anda melihat selumbar di mata saudara, selumbar di mata saudaramu tapi balok di matamu, itu Anda tidak lihat, itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau ada yang berzina begitu jangan ditegur. ditegur boleh. Nah tadi katanya dalilnya apa? Kamu melihat kemudian gajah di apa kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kau tidak lihat. Jadi maksudnya Itu
Karena Anda menghakimi dia itu salah. Saya Bukan bertanya hak loh. Anda. Saya bertanya kalau di Islam memang- itu, Pak, kalau di Islam itu dirajam supaya tidak melakukan lagi, dan pelajaran bagi yang lain supaya tidak melakukan. Bahaya, ternyata kalau kita berzina itu hukumnya rajam. Orang lain takut melakukan zina. Nah, kalau di agama Anda ada yang melakukan zina, berdasarkan ajaran kasih diapain? Memang hanya Anda berhak apa untuk dirajam. Sedangkan Ya itu hukum Tuhan, Makanya- Cahayu. makanya Tuhan Itu bilang hukum gini. Tuhan. Berarti Makanya kalau Tuhan di Yesus Kristen, bilang gini. abang, berarti kalau di Kristen, kalau ada orang berzina dibiarkan aja gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, makanya sekarang saya kasih tahu, Tuhan Yesus bilang gini, kan kedapatan orang berbuat zina dan itu harus dirajam. Dia bilang ke orang-orang saat itu di situ, dia bilang, siapakah yang di antara kalian yang tidak berdosa bahwa bisa dia ambil udah batu dan selesai dilempari berarti. dia pertama kali. Dan siapa Oke. yang melakukan itu, tidak ada Oke. orang yang melakukan itu karena mereka merasa Oke. bahwa mereka juga berdosa. Oke, Jadi berarti Anda itu tidak bisa kesimpulannya menghakimi dia. ajaran kasih adalah ketika ada orang kedapatan berzina, biarkan saja. Itu kan hanya Tuhan yang berhak. Iya, udah selesai. Saudara-saudara, Bukan Anda, karena Anda pun udah berdosa. diam, Ah. diam Bang. Aduh. Diam. Jadi saudara-saudaraku, Itu kan. saudara-saudaraku, kita sudah Mau saya mendengarkan buka dalilnya? bahwa di Kristen itu kalau ada yang ditemukan berzina, berdasarkan ajaran kasih itu biarkan saja. Karena tidak bisa dihakimi. Kenapa? Pak Hakim juga ada dosa, jaksa juga ada dosa, Pak Imam juga ada dosa, pendeta juga ada dosa, pastor juga ada dosa. Jadi tidak ada yang bisa menghakimi. Biarkan aja dia berzina. Itu dalam Kristen, maksudnya gitu. Bukan Jadi- biarkan. Lalu kemudian. Lalu mau Anda diapain? Mau membiarkan, diapain? Tapi Anda tegur. Tadi Yesus membiarkan. Sekarang orang Iya. yang berzina tadi, Yesus setelah biarkan itu. nggak? Iya, dia biarkan. Terus Tadi. dia bilang, Sudah. ulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Iya, begitu aja kan? Gampang ya Kan itu. Dikasih tahu. Iya, dikasih tahu aja. Dibiarkan begitu Ditanya aja. aja kan. Kalau ada yang berzina di Kristen ditanya aja. Jangan kau lakukan lagi, pulanglah, bertobatlah. Gitu aja kan? Enak kali gitu Bang Juma ya, enak kali ya. Iya, sama seperti kambing. Kalau kambing naiki kambing yang lain, ditanyalah kambingnya. Jangan kau ulang lagi ya. Mbek. Iya. Besok dia lakukan lagi enggak? Ya iya dong. Karena tidak ada efek jerah. Maka besok melakukan lagi. Maka pantaslah kalau negara tertinggi penyakit AIDS itu adalah negara yang didiami oleh mayoritas aliteng. Terus yang Apalagi di sebelah itulah ajaran Paulus. yang di sebelah Ajaran enggak. Paulus. Ya, Itulah yang ajaran di Paulus. Ajaran Berarti yang sebelah benar, menghapuskan semua hukum Tuhan. Karena mereka mau hidup ala binatang. Memang. Bang Rey coba menaik dulu. Menyerah dia tuh. Menyerah dia. Udah bersih hari ini Bang? Belum? Saya kasih tahu ya, saya lagi kerja. Jadi sambil saya sina. agak sibuk. Ya terserah Anda mau berpikir apa, itu urusan Anda, hak Anda. Itu Nggak masalah. dalil yang kita Dan urai Anda tadi mau itu ngomong kan. apapun, terserah Anda. Anda kan bertanya Paulus Saya itu, kan diajarkan untuk Anda kan mengasihi. menyatakan Jadi, Paulus itu saya nggak boleh marah, mengajarkan saya kemudian ajarkan Anda. kebenaran. Itu aja. Paulus itu mengajarkan sesuatu yang baik. Saya katakan tidak. Paulus setelah dia bertobat dari membunuh, bukannya dia jadi lebih baik, dia makin parah. Kenapa? Karena akal manusia Itu dihilangkan. ajaran yang salah itu. Bahkan, dengarkan, bahkan Salah. pengetahuan Tuhan pun dirubuhkan. 2 Korintus 10. 2 Itu Korintus setan, 10. itu setan. Berarti Paulus setan. Terima kasih ya Bang ya. Bukan, siapa bilang Paulus setan? Anda yang bilang gitu, bukan saya. Paulus, Pak, saya bacakan dalilnya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Sebenarnya setan Kami, itu abangku dengar dulu Bang. bukan Kami membinasakan setiap siasat pemikiran manusia, setiap pemikiran manusia, dan merubuhkan
semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan sama Paulus, Bang. Itu dalilnya. Makanya perintah kemudian untuk rajam dihapus. Karena dia merubuhkan semua perintah Tuhan. Babi haram jadi halalkan sama dia. Sunat wajib dihalalkan untuk tidak bersunat sama dia. Satu Tuhan itu wajib dihapuskan oleh dia. Semua harus ikuti dia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bagi Paulus sudah dia rubuhkan. Firman Tuhan dirubuhkan oleh Paulus. Gak ada lagi firman Tuhan. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia Filipi 3 nomor 8, hukum Tuhan itu adalah sampah. Ini udah ajaran yang nggak benar ini. Oh, memang betul, Bang. Ajaran Anda memang nggak betul. Bukan dari Alkitabnya, tapi dari mulut Anda yang nggak benar. Filipi 5, Filipi 3 nomor 8. Hukum Taurat itu sampah. Mana ada tulisan kayak gitu? Dia baca Silakan Anda baca. Silakan Anda baca, Bang. Silakan. Saya orang berpendidikan, apalagi berbicara mengenai agama itu sensitif. Saya sudah sering dilaporkan di pihak kepolisian. Makanya kalau saya berbicara berdasarkan dalil. Saya nggak mau berbicara di luar dalil, Bang. Dalilnya, bacaannya lain, tapi Hei, Paulus sendiri mengatakan hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya setelah pengenalannya dengan Kristus, yang tadinya dia anggap sebagai hal yang benar, sekarang aku anggap sampah, kata Paulus. makanya saya bilang itu salah itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, Bang. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Quran. Bahwa umat Islam, temuan yang paling mutakhir yang ditemukan oleh umat Islam, oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad, yang tidak ditemukan agama sebelumnya itu adalah akal. Anda berdiskusi dengan saya dari tadi, Anda nggak pernah menggunakan akal. Kenapa? Karena akal sudah dimatikan oleh Paulus. Saya izin turun ya, saya lagi kerja ini sibuk. Nanti kita lanjutkan lain kali. Iya, silakan abangku, silakan. Belajar lagi, Bang. Jangan sombong terhadap kebenaran. Maxen mau berzina kayaknya. Ya ini Bang Rey. Kemungkinan. Oke. Bahas tadi Bang Juma, Filipi 38 tadi maksudnya gimana Bang Juma? Di situ Paulus mengatakan setelah dia kedatangan makhluk ngaku Kristus, hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya itu sudah dianggapnya sampah. Coba baca pelan-pelan. Kau yang baca, jangan saya. Iya, coba baca pelan-pelan. Baca. Anda yang baca, jangan saya, karena kalau saya yang baca, kamu menyimpulkan visi firman Tuhan seenakmu aja. Itu bukan firman Tuhan. Mengambil Sejak kapan kesimpulan Paulus seenakmu aja. Coba baca pelan-pelan. Sejak kapan Paulus itu Tuhan? Udah jadi Tuhan rupanya Paulus. Siapa bilang dia Tuhan? Nah, tadi Anda katakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Tadi Anda mengatakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Berarti Paulus itu Tuhan. Kamu jangan ngarang Dinda, ngarang bebas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia tak berakal ini tadi mengatakan Anda katanya menyalahkan firman Dinda. Jangan kamu karang. Suci nenekmu, gigimu kuning. Suci dari mana? Bukan nenekmu kiper. Kalau kitabmu itu suci, kenapa dirubah-rubah sama lembaga Bible? Coba baca Filipi 3:88 tadi. Penjelasannya gimana? Coba. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah. Mana itu isinya Dinda? Filipi 3:8. Ini longor nih, si longor nih. Banyak Blender, tenang Blender. Kita tahu, longor kali kau. Coba baca dulu Filipi 3:8. Kamu tadi ngasih ayat 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, Tuhannya Paulus. Ya. Lebih mulia dari semuanya. Daripada oleh karena semuanya. dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Betul. Coba apa itu. yang dilepaskan? Apa yang dilepaskan? Oleh karena dia. Apa yang dilepaskan oleh Paulus? Perbuatan-perbuatan jahat dia, Dinda.
Dulu Udah dia orang turunkan aja jahat, orang ini. sekarang dia Orang berubah bohong, menjadi bohong baik penipu. karena Iya, dia nggak mau jujur, nggak mau jujur nih diskusinya. Pembohong, nih. penyesat. Nggak mau Yang jujur, nggak mau dianggap jujur. Paulus itu tadinya dianggap baik, yaitu hukum Taurat, disunat pada hari ke-8. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Yang ditaatinya, bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Yang dimaksud itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tadinya dianggap benar. Percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin. Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi setelah aku kenal dengan Kristus Yesus Tuhannya Paulus, kata Paulus, semua itu telah kuanggap sampah. Firman Tuhan dianggapnya sampah. Kenapa? Kembali lagi yang tadi. 2 Korintus 10 nomor 5. Dia mengatakan. Merubuhkan. Aku merubuhkan. Kami merubuhkan. Semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan sama Paulus. Hebat kali orang ini. Pengetahuan Tuhan yang membuat Bani Israel para nabi kemudian terpontang-panting menegakkan hukum Tuhan. Malah dirubuhkan sama Paulus. Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Pertanyaan saya nih. Kalau Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan. Lalu kenapa dia merubuhkan pengetahuan Tuhan? Demi untuk manusia tergiring dan terjerat dan tertawan kepada pengajarannya kepada Kristus. Coba dibaca lengkap data itu. Baca lengkap data itu saudara-saudara Kristen. Baca lengkap data dari 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan atau membinasakan dalam bahasa Yunani kata kateireo. Setiap siasat atau logismos, pemikiran. Setiap pemikiran, logismos manusia. Kami membinasakan kata kateireo setiap logismos pemikiran manusia. Dan merubuhkan ketinggian, hopsomai. Hopsomai itu artinya ketinggian. Ketinggian apa? Gnosis. Apa gnosis itu? Pengetahuan. Jadi, dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Theos, Tuhan. Kami kemudian menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi, Paulusnya mengatakan pemikiran manusia itu ditawannya, pengetahuan Tuhan itu dirubuhkannya demi untuk menaklukkan manusia kepada Kristus. Jadi manusia dan pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan oleh dia demi untuk menawan manusia menuju kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kali memang, seram. 2 Korintus 10 itu, seram kali pokoknya. Pengetahuan Tuhan, kecerdasan manusia dikebiri demi menggiring manusia, menaklukkan manusia untuk tunduk kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kan? Kalau yang datang kepadanya adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, terus kenapa pengetahuan Tuhan itu dianggap sampah? Kenapa pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan, dimatikan? Ayo. Pengetahuan Tuhan kemudian aku rubuhkan, kami rubuhkan. Dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ini bahaya ini. Masya Allah. Bang Indra, syukran Bang. Ini bahayanya ya teman-teman. Aduh, naik lagi nih penjual cendol. Bang Indra naik, Bang Indra naik, Bang Indra. Excel, kau jual aja cendol kau Excel. Tapi kenapa mereka selalu membantah Bible mereka sendiri ya Bang?
Blender, tenang. Kenapa itu bang? Blender. Mereka Kan selalu jadinya gini. bantah isi Bible mereka. Di mana-mana ribut Blender ini. Tenang, Iya. ini rumah orang ini Blender, bukan rumah. Jadi gini, pertanyaan adik saya ini baik sekali Bang Erik. Kenapa kemudian mereka membantai isi Bible? Karena Bible itu adalah catatan. Kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh para penulisnya. Bukan wahyu. Tidak ada umat Islam saat mereka Islam, mereka menolak isi Al-Quran. Tidak ada umat Islam di saat mereka waras menolak Al-Quran. Kok bisa? Karena Al-Quran bukan karangan. Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari sang pemilik ilmu. Nah, manusia Islam manusia berakal. Akal dengan Al-Quran sinkron, rangkulan. Sedangkan Bible itu bukan wahyu dari Allah. Tapi catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Maka tentu syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Sehingga jangankan umat Islam, orang yang mengklaim kitabnya sendiri menolak isi kitabnya. Kenapa? Karena kebenaran akal itu absolut. Tidak bisa terbantahkan kebenaran akal itu. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal boleh mereka percayai, boleh juga mereka tolak. Tergantung selera mereka. Sama seperti dalil. Kalau tidak mengenakkan, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, mereka tidak terima. Padahal tertulis di dalam kitab mereka. Coba aja dibaca tuh. Yang bisa original teks, Anda baca original teksnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Anda menggunakan akal, saya percaya Anda pasti akan keluar dari agama Anda. Bagaimana tidak? Seorang Paulus melawan Tuhan. Nyata dia katakan begitu. Ketinggian pengetahuan Tuhan itu pun dirubuhkan sama dia. Di mana dia melawan Tuhan? Hukum Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Ya. Paulus mengatakan, kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yesus datang ke dunia, hukum Taurat itu ditiadakan. Kenapa Kata siapa? begitu? Kata siapa? Karena, dengar dulu. Kata siapa? Dengar dulu. Saya bertanya, Karena saya nggak butuh narasimu. apabila dia Udah turunkan, hukum turunkan. Taurat, Orang cacat lagi kan, orang gila. dengar dulu. Anda turun, Anda ke gereja. Saya minta dalil. Bukan baru kali ini kita bertemu, udah sering. Saya minta dalil. Di mana hukum Torah itu dibatalkan? Dan siapa yang membatalkan? Bukankah Tuhan sendiri melakukan perjanjian kekal? Dan asal Anda tahu nih, saudara-saudara Kristen. Perjanjian baru orang Yahudi dengan Tuhannya itu justru Torah. Di mana tertulis? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap bani dari mereka. Kalian itu cuma tahu nyanyi. Betul kawan, betul. Mereka ini cuma tahu bernyanyi di gereja. Mereka nggak paham isi Bible mereka. Mereka nggak ngerti isi Bible. Mereka hanya didoktrin apa yang kemudian menjadi misi. Dia nggak sadar gitu loh. Ada tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Bahwa kami mematahkan atau membinasakan setiap pemikiran manusia. Jadi setiap mereka diajarkan untuk berpikir, dipatahkan. Setiap kali kita ajak mereka untuk menggunakan akal, dipatahkan. Kata Paulus, semua itu aku patahkan, semua itu aku rubuhkan. Pengetahuan manusia dan juga ketinggian pengetahuan Tuhan, aku rubuhkan dan aku patahkan. Dan menaklukkan manusia untuk menuju kepada Kristus. Itu dalil. Makanya tidak gunakan otak lagi, tidak menggunakan firman Tuhan lagi. Kenapa? Mereka sudah ditaklukkan ke dalam Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah
penyesat menurut Yesus. Kemana Paulus menggiring orang-orang Kristen? Ke Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang mengajarkan Paulus untuk melawan Tuhan. Loh kok bisa? Ya, kata Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Ya, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus adalah Kristus yang bukan manusia, bukan anak Maria dong. Karena anak Maria adalah jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang mengajarkan 13 buku kepadanya yang bukan manusia. Ternyata saudara Kristen kita ini menyembah bukan anak Maria. Kacau bah. Kacau memang ini, kacau. Silakan saudaraku, Bang Blender, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Jadi benar, doktrin mereka ini dengan nyanyi-nyanyian. Memang kalau kutanya pun sama Oten nih, coba apalah definisi akal? Akal saja pun nggak tahu mereka. Apalah bedanya binatang makan? Kita juga makan, binatang punya mata, kita juga punya mata. Binatang sunat, Oten nggak sunat. Binatang punya otak, kita juga punya otak. Binatang ada akal? Nah ada, Oten juga nggak ada akal. Apa bedanya? Nah kalau diskusi sama mereka memang begitulah teman-teman ya. Jadi memang doktrin mereka ini paling parah waktu nyanyian. Jadi nyanyian mereka di gereja sebenarnya liriknya itulah mantra-mantra. Suaranya dibesarkan nadanya, tapi liriknya diperkecil. Itulah doktrin dari kecil ditanamkan. Belum lagi makan babi, belum lagi minuman, apa nggak rusak semuanya. Akal mereka hilang akal kan? Memang harus nggak berakal memang orang ini, harus nggak berakal. Makanya kadang-kadang pikir kita menjadi gila kadang-kadang diskusi. Bolak-balik sama Oten. Oten, udah aku bilang sama kau. Ten, sampai aku pun gila sama Oten diskusi. Di mana dalil kau di gereja? Di atas jemaat Batu Karang katanya. Ke toko akuarium aku, wah ada nggak gereja sini ulang? Batu Karang. Makanya Oten ini kalau sebenarnya ini dalil. Lucu memang, tapi itu fakta. Kalian kalau ibadah, nggak usah lagi di gereja. Kadang ada tertulis di tengah lapangan bola, kalian beli batu karang sebiji, kalian pijak batu karang tuh, nyanyilah kalian di tengah lapangan, nggak ada yang ganggu. Nyanyilah kalian. Karena memang ada dalilnya. Di atas batu karang kami dirikan jemaat. Itu betul loh. Ya, jangan ada di gereja. Berdiri kalian, ya kalian beli batu karang ke toko akuarium, kalian pijak batu karang, nyanyi kalian di tengah lapangan bola, nggak ada yang ganggu. Nyanyilah kalian. Memang itu dalilnya. Gimana lagunya? Ayolah. Makanya jago orang nih. Jago orang nyanyi, tapi liriknya diperkecil. Itu kan doktrin mereka. Siapa bang yang nyanyi? Siapa? Blender, tenang. Nyamar. Kau ganti akun lagi kau, udah ada. Siapa aja kau. Ganti akun Desire. Siapa yang nyanyi begitu? Aku. Apa masalah kau? Memang kayak itu nyanyi kau kan? Kan begitulah kalian nyanyi kalian. Jadi gimana? Lah, nyanyi nggak kau? Di gereja nyanyi nggak? yang Nah gitu kan nyanyi kan? itu kamu sendiri Begitu yang nggak? buat. Hah? Loh, Kau kan sendiri memang yang begitu buat. nyanyian. Memang begitu nyanyian kalian kan? Jadi mau kayak mana coba? Bukti mana? Kayak mana? Kepala otak kau macam nggak tahu aja bukti di mana di gereja nyanyi kalian kok cumananya kau? Lah, kami nyanyi gereja kami nyanyi di gereja ada suara tersendiri. Bukan macam yang kau buat. Suara tersendiri, memang kayak gitu suara nadanya kan? Gitu kan? Jadi Memang yang gitu kan ada? itu di masjid tuh. Nggak ada. Aku tanya sama kau, ada nggak Yesus mengajarkan nyanyi itu? Ada nggak? Nah, Ada nggak? kami tidak dilarang nyanyi. Ada nggak? Kepala otak kau ada nggak ajar? Ada nggak diajarkan nyanyi sama Yesus? Memang tiada. Ya udahlah. Jadi makanya bising kali kalian nyanyi, itu kok. Tapi kami memang disarankan memuji Tuhan, itu ada di Di tengah lapangan bola kau kalau mau nyanyi, kau pijak batu karang tuh, kau beli batu karang, pikir kau ke lapangan bola, nyanyi kau di sana, nggak ada yang ganggu kau. Memang itu dalilnya.
Di masjid pakai speaker bising-bising. Iya, kalau kami pakai toa, nggak dilarang kalian pakai toa, nggak dilarang. Aku tahu ketika kalian pakai toa, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Itu kan nggak dilarang kalian pakai toa, pakai kalian toa. Cuman apa? Kerja kalian asik menggibahin agama lain. Nah, dalil yang dibaca gitu, apa nggak? Kau dengar, jangan buat-buat cerita. Kau buat cerita memang fakta kok, lucu kau. Agama kau wajar kau begitu? Ini Bang Ondoy. Ini nih temanya ini nih. Siapakah penyesat itu? Ini temanya nih. Silakan kalian Anda bantah ini tema ini. Lah, saya bantah orang ini saja nih. Ada orang nyanyi begitu? Memang kayak gitu nyanyi kau. Memang cemana di gereja? Lucu kau. Kau pikir kau paling pandai nyanyi? Kau pikir orang Kristen? Kayak mana? Ya udah, coba sekarang kau kasih contoh nyanyinya kayak mana? Coba kasih contoh. Kau nyanyi sendiri, jangan suruh-suruh orang. Macam nggak tahu aja. Aku tahu tuh pendeta dulu. Tahu aku dulu tuh pendeta neo asisten. Cemana perpuluhan? Lancar nyari, lancar dan. Oke siap, main musik, dindang. Ame belalang. Kalau itu, kalau misalkan lagi sepi, nyanyinya sedih. Tahu kali lah aku kayak mana di gereja tuh. Kau pikir kamu nyanyi di masjid itu cantik suara? Aduh, saya pun. Mana ada kami nyanyi longor? Nggak ada kami nyanyi. Bodoh kali kau. Coba kau contohkan nyanyi kau kayak mana? Nyanyi nggak kau? Buat apa aku nyanyi sini? Memang nyanyi nggak kau? Kutanya kau, nyanyi nggak di gereja? Kalau nyanyi gereja memang nyanyi. Kayak gitu. Itu. Jelas. Selamat pagi. Memang cara kami sembahyang memang begitu. Selamat pagi, Roh Kudus. Itu dia. Terima kasih kepada kalian bertiga. Semalam telah berlalu. Mereka memuji bersama. Kamu mengaji saja pun suara macam apa? Memuliakan tiga Tuhan. Bang, dengar. Dewa Bapa. Tahu, seorang mengaji tidak kod gitar tahu, tidak masuk. Dan Dewa Roh Kudus. Alah. Itu mengejek. Agama Islam mengajar mengejek gitu. Aduh. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada kalian bertiga. Udah. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih suara apa itu? Kalian bertiga. Ada ini Zuma ini. Apa? Memang gitu. Memang begitu lagunya. Dengar dulu. Edis TV bilang kamu itu menuhankan Muhammad tuh. Aduh. Itu bolo namanya, bolo. Alah. Bodoh dan tolol. Tolol, bukti apa tolol? Memang iri kalian. Kenapa? Kita sudah digiring pada zaman dinamis. Kita nggak statis, kita dinamis. Di saat hidup kita dinamis, serba digital. Kalau Anda menemukan diri Anda menyembah kepada makhluk dengar. yang keluar dari kubur. Sementara Islam kagak. Kalian cemburu, maka kalian menggiring opini bahwa kami juga menyembah manusia. Kamu aja. Tapi Rob, kamu tidak bangkit lagi tuh. Ada bukti dalil sudah ditunjukkan. Kamu saja Nabi tidak Muhammad. Dengar. Nabi Muhammad, dengarkan. Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Aku tidak Karim. perlu mendengar. Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Karim. Yesus yang terangkat ke langit tidak membawa Roma, Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya, tidak membawa Lukas, Markus, Matius, Yohanes, enggak. Yang membawa kitab-kitab itu semuanya sudah ada di alam kubur. Yesus tidak pernah memberikan sebuah kitab kepada Karisteng. Oke? Oi, jangan dibisukan lah, oi. Penyembah Yesus itu belum ada terangkat ke surga. Buat apa dibisu-bisu? Kamu saja tidak respect dan agama orang lain. Buat apa dibisu-bisu? Penyembah Allah sudah ada naik ke langit, yaitu Yesus. Penyembah Yesus ada nggak naik ke langit? Ayo.
Yesus menyembah Allah. Buat apa naik ke langit penuh waktu kiamat? Ya otak makanya. otak kau simpan mana? Iya. Nyanyi lagi yuk, nyanyi lagi yuk. Aduh, dengar dulu. Cara kamu mengaji di masjid itu tidak konsitar, kau tahu? Tidak masuk musik. Dengar. Kau dengar itu dulu. Kau atur dulu cara kau mengaji supaya kamu tidak masuk musik. Selamat pagi Yesus. Aduh, selain daripada menghina tidak sudah lain kamu boleh buat. Coba. Terima suka-suka kasih kami, bro. kepada kalian bertiga. Oh, sakit hati. Mereka memuliakan Kami nyanyi di gereja kamu yang sakit hati. Oh, aduh. Mereka memuji Apa masalah kamu? pada kalian. Saya mau tanya, kamu sakit hati kenapa kami nyanyi gereja? Itu hak kami. Tuhan, Kamu Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Boy, ini admin mau kasih bisu ini. Kurang ajar ya, admin. Bertiga. Admin. Ayo, diskusi bicara pakai akal. Ini admin jangan dibisu-bisukan. Ini admin kurang ajar ini. Mulai emosi ya. Emosi. Admin katanya. mulai emosi mulai. Kau bisu-bisukan aku buat apa, tai? Ya ampun. Kau pikir ini kantor, woi, kau pikir ini kantor admin pula kau bilang, host. Oh kan, admin pula kau bilang. Aduh, najis. Kau yang najis. Kau yang Buat apa kau najis. bisu-bisukan? Miut, bisu-bisukan, longor kali kau. Suka-suka aku lah, bahasa aku bukan bahasa kau. Bahasa itu aja udah salah kau, apalagi mau diskusi. Aduh, kami yang di gereja kau yang sakit hati pula. Ajaran agama kamu mengajarkan orang sakit hati kalau menyanyi di gereja. Kenapa agama kamu mengajarkan begitu? Tadi aku nyanyikan lagu gereja nggak ada sakit hati. Aduh, kamu menghina karena sakit hati. Orang Loh, tidak mungkin menghina kalau apa tidak yang sakit kuhina? hati. Apa yang kuhina? Hah? Yang kuhina apa? Lagu yang aku nyanyikan tadi itu judulnya Host tai, admin tai. Selamat pagi Tiga Tuhan Tai, Kristen. admin tai, host tai, bisu-bis tai. Jangan marah-marah, Bang. Emosi dia. Itu aku belum menyanyikan album yang baru loh. Album baru ku nyanyikan, pingsan kan. Ya, Bang Mak. Itu tai kan makanannya dia, mana dia? Kabur. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Tuh makanan. Mati aja. Bang Max, selamat malam, Bang. Kok gini suaranya? Bang Max, kenapa suaranya? Tidak ada apa-apa. Yang benar suaranya, Bang, kalau mau diskusi, Bang. Kenapa suaranya itu kira-kira? Habis telan garpu. Dia lagi tuh, si Excel tadi, yang tadi turun tadi. Dia itu, enggak gini loh, dia enggak jujur. Sebenarnya Kristen-Kristen ini, kalian gini loh, enggak perlu kalian takut untuk jujur. Kalau iman kalian sudah iman kepada Yesus, mau apapun disampaikan, udah, ngapain kalian takut? Cuman, bukan kalian saja, kita diskusi bukan berdua, banyak yang menonton. Di sini mencerdaskan, janganlah bohong, sesuai yang pengen tertulis. Menjawab jujur aja sulit kali kalian. Mau apapun dibilang, mau dibilang kayak mana pun, iman kalian tetap kepada Yesus, ya udah. Ngapain kalian takut? Jujurlah diskusi, bos. Jangan buat kita ribut di sini. Siapa yang nggak jujur? Kau nggak jujur kalau diskusi kau. Apa yang ditanya jawab aja udah. Kalau memang iman kau Yesus udah. Mau apa pun mau dibelah pun kepalaku tetap imanku Yesus udah. Ngapain kau takut? Kita sesuai apa yang tertulis. Sesuai apa yang tertulis. Mencerdaskan di sini. Bukan membodohi. Kau pertanyaan-pertanyaan apa? Dari kemarin kau diskusi nggak pernah kau mau jujur kau.
Jujur aja udah, nggak ada keributan. Selanjutnya udah iman kalian itu. Nafsu Kalau memang dia kalian dong, yakin. Bang Blender. Hah? Nafsu dia dong. Bukan Leku, enggak gini loh. Maunya jujur lah. Kalau diskusi itu kan kita apapun yang disampaikan ketika ditanya jujur. Ya iyalah, sesuai. aku juga jujur lah, harus jujur. Iya, jujur aja. Kalau memang itu Honesty, memang pahit honesty. kebenaran tuh. Iya, pahit kebenaran tuh bos. Mulu hala kita ikut jujur lu sudah, jangan dong mergabus. Iya. Lanjut. yang geus sok keri enak mah diskusi we nya. Sok sing bageurnya kasep. Halo Bang Blender, lay ya aku nih. Orang Batak kan. Ya Leku, langsung ke Bang Juma Leku. Ah berat sama Bang Zuma, aku nggak mau. Aku masih awam. Bertanya Nanti aja Bang Zuma mendalam kali, aku nggak tahu lah. Bertanya apa, bos? aja lu. Bertanya. Apa yang ku tanya bos? Aku juga nggak terlalu Ini mendalam temanya juga. nih temanya nih, baca. Apa tuh? Siapakah penyesat itu? Nah, itu. Iblis lah. Namanya penyesat iblis lah bos. Oke, baik. Boleh Boleh Bang nggak nih? Zuma. Nah, ini berat nih. Lanjut Yunda. Santai aja. Jadi Oh, iya, Bang. berdasarkan ucapan saudara barusan, penyesat itu iblis. Oke, kita sepakat kami kunci itu ya. Iya. Iblis itu penyesat. Oke. Yesus mewanti-wanti kemudian, kami pun khawatir tadinya ya. Tapi setelah kami mengkaji, ketika Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Artinya menurut saudara, penyesat iblis. Berarti waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sampai level ini, kita sepakat bahwa iblis itu datang menyesatkan dengan memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Akulah Yesus Kristus. Secara global, kalau kita berbicara mengenai data, dunia tidak akan pernah bisa menutup mata bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, berarti yang diuji di sini, apakah yang diikuti oleh Kristen itu adalah iblis yang menyamar Yesus Kristus, atau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus Kristus anak manusia, kan gitu ya? Nah, sepintas kalau kita lihat Bible, di situ Yesus mengatakan begini. Dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus menyuarakan segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman ini disampaikan Yesus dengan suara. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku suarakan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, mendengarnya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi Yesus mengatakan pengikutnya itu percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 7, iblis minta dituhankan. Yesus diminta oleh iblis untuk menuhankan iblis. Yesus yang asli tidak mau dituhankan. Yang mau dituhankan selain Tuhan itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Kata Yesus tadi dan kata Anda sendiri bahwa penyesat itu mengaku itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku minta disembah, itu adalah iblis. Sedangkan hari ini Kristen menyembah Kristus, Yesus. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk menuhankan atau menyembah atau beribadah kepadanya. Berarti kesimpulan saya, yang diikuti oleh saudara Kristen, yang disembah oleh saudara Kristen, ya memanglah iblis yang datang menyerupai Yesus atau memakai nama Yesus sesuai dengan nubuat Yesus itu sendiri. Oke. Bagaimana menurut saudara? Sebentar, Bang. Jadi kalau menurut Bang Zuma, Yesus
sebelum penyalipan atau dengan yang penyalipan dan setelah bangkit pada hari ketiga itu berbeda? Iya, itu bukan Yesus. Itu berbeda ya Bang ya? Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, dan yang dibangkit itu bukan Yesus lagi. Oh, Oke, sekarang gini Bang. Terus ada nih Bang, aku catat juga nih Bang, di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Itu kan Yesus mengatakan, ini saya bacakan Bang antara beda. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kan Yesus sebelum disalibkan mengatakan seperti itu dia. Itu gimana Bang? Ya, itu sebenarnya saudaraku, kalau Anda lepaskan doktrin Paulus, ini udah selesai, udah kelar sebenarnya. Udah kelar itu. Kenapa? Yesus berkata sesuai dengan pengakuan yang tertulis di dalam Matius itu. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Ya. Dia itu siapa? Nah itu siapa tuh Bang? Kan dia kan tuh belum peristiwa penyalipan tuh Bang. Iya, Yesusnya menunjuk kepada oknum lain. Oh, gitu. Anak manusia. Saya kasih contoh ya. Anak manusia bisa Yudas, bisa Yohanes, bisa Markus, bisa Bom-Bom, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Tapi mereka sini Bang, sebentar. Ini anak manusia ini huruf kapital loh. Itu kan merujuk kepada Yesus. Saudara, dalam bahasa Yunani, huruf Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Oh, ini gitu hanya ini hanya pekerjaan daripada lembaga Bible aja untuk menggiring opini bahwa itu adalah Yesus. Anak manusia, mereka akan membunuh dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan mereka akan membunuh aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena kalau kita melihat Bung, ini data yang saya temukan. Lukas 22 nomor 69. Ya. Untuk mensinkronkan data Matius 17 itu. Apa yang dikatakan di sana? Orang yang ditangkap, anak manusia yang ditangkap ini, yang Yesus sebut dia ini, ketika ditanya oleh imam kepala dan mahkamah agama, apakah engkau adalah Mesias anak Elohim? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan itu. Bukan aku, engkau yang mengatakan itu. Dan di data ini Yesus mengatakan oknum yang ditangkap ini apa kata dia? Yesus sekarang ini sudah duduk di samping kanan Elohim yang Maha Kuasa. Sekarang ini dia sudah duduk. Sekarang ini Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi yang berbicara ini siapa? Oh gitu Bang ya. Jadi gini Bang, kalau aku bisa menangkap ya, Abang ini berpikir bahwa Yesus itu dimuliakan lah gitu ya. Tapi yang setelah disalibkan itu jadi seolah-olah itu nggak mulia gitu ya Bang. Gimana maksud Abang tuh? Gimana Bang? Saudara gini, tak ada data di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible Yesus anak Maria itu melakukan dosa yang menyebabkan dirinya itu dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Oh iya, itu yang ulangan 21-23 itu ya. Ulangan 21, 22, 23, betul. Iya. Sedangkan Yesus apa coba kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dia. Kalau itu adalah Yesus yang benar, yang ditangkap, berarti salah tangkap. Kan itu poinnya. Oh gitu ya Bang ya. Oh iya, berarti salah bunuh. Nah sekarang, kalau orang benar yang dibunuh, berarti bukan nebus dosa, melainkan melahirkan dosa. Oke. Karena ada perintah tuh, ada perintah. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Oke. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab
orang yang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak mengenal dosa warisan. Oh, dosa asal itu maksudnya ya? Iya. Original sin. Jadi gini Bang, jadi kalau abang pernah dengar Adam kedua, itulah Yesus kan, dia untuk menebus Adam yang pertama yang gagal kan gitu kan. Ya, jadi Adam kedua ini disiapkan memang tanpa dosa untuk menebus orang yang tidak berdosa kan gitu, gimana tuh? Ya, jadi gini saudara, itu doktrin gereja. Oh, doktrin, itu doktrin. Tidak ada dalil. Itu ajaran Paulus tuh. Itu di kitab Roma 5 nomor 12. Anda bisa temukan itu di situ. Tetapi saudara, Kristen tak ada di situ. Islam tak ada di situ. Yang ada di situ Yesus, orang Yahudi, dan orang Romawi. Kristen belum terbentuk. Sementara Kristen terbentuk di Antioquia itu ya, di Kisah Para Rasul 11 betul. ya. Betul. Artinya gini, jangan gunakan Al-Quran. Al-Quran terlalu kuat untuk menolak tradisi gereja. Bahwa Tuhan datang, itu terlalu kuat Al-Quran itu. Kita pakai Bible aja sebagai dasar. Yang mendasari awal mula munculnya niat, munculnya perilaku, munculnya tindakan penyaliban. Itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, dan rangkuman kemudian berita itu muncul di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang tertuang di sana saudara? Ini Kristen belum lahir, belum ada di dunia ini nabi-nabi mengajarkan menebus dosa menggunakan kemudian manusia yang konon Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Belum ada manusia mengajarkan sebelumnya dosa diwariskan. Belum ada kemudian sebelumnya mengajarkan, nabi-nabi mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Muncul lebih awal tentang konsep salib terhadap Yesus. Kita baca. Ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria ini bercerita tentang ketika Lazarus dibangkitkan. Yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Orang-orang percaya kepadanya kemudian. Nomor 46. Tetapi di antara mereka yang menyaksikan itu, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini orang hebat semua nih. Imam-imam kepala ini sudah ahli Torah. Ya. Ahli Yesaya. Rabi ya namanya. Ya, Rabi, betul. Dia adalah ahli daripada Bible Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi apalagi, mereka punya sekolah untuk memahami daripada isi. Orang Saduki enggak, Bang? Orang Saduki enggak ya? Enggak ada di situ. Oh, iya. Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata. Jadi di situ sudah ada mahkamah agama, sudah ada orang Farisi, sudah ya, ada Sanhedrin namanya itu. Ya, lengkap semua mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini latar belakang terjadi penyaliban. Jadi bukan nubuat dari Yesaya, bukan nubuat dari kitab Kejadian, bukan nubuat dari kitab Daniel, bukan sama sekali. Ini latar belakang karena ketakutan bangsa Yahudi, bangsa Israel, tempat sucinya dan juga bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah pada saat itu, yaitu Roma. Oke, itu gini, tertulis. Bang. Oh ya. iya. Saya Gini, lanjutkan Bang. dulu. Oke. Saya lanjutkan dulu biar tidak terputus. Oke. Tetapi kemudian imam besar sebagai pemimpin tertinggi di antara mereka kemudian, yaitu Kayapas, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Tuh, bukan untuk bangsa yang lain, untuk bangsa kita. Dan seluruh bangsa, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan oleh Kayapas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Oke, gini Bang. Jadi Bang, nubuat-nubuat yang di PL seperti tanda Yunus, Yesaya, macam-macam itu aku nggak apalah. Itu merujuk kepada siapa? Kan kalau orang Kristen kan berpendapat itu merujuk kepada Yesus, itu gimana? Nah, itu yang mempunyai kitab yang bisa jawab.
Seperti Yesaya 9 nomor 6. Iya. Orang Kristen di luar kelompok, bukan pemilik kitab itu mengatakan itu untuk Yesus. Padahal menurut yang mempunyai kitab itu untuk Raja Hezekia. Itu contoh. Itu contoh. Jadi nubuat yang terjadi, kata dalil dalam kitab saudara, Kayafas berbicara bukan dari dirinya sendiri. Berarti dia dapat wahyu. Kalau bukan dari dirinya sendiri, dia bernubuat tahun itu bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di situ dari dekat ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Oke, Jadi, gini Bang. ini latar belakangnya. Oke, jadi aku bisa menyimpulkan, Abang berpendapat bahwa Yesus sebelum penyalipan sama setelah penyalipan itu berbeda gitu ya? Sama yang ketemu di Patmos, di Damsik, sama apa? Betul, itu bukan Yesus lagi. Ini latar belakangnya dulu Bang. Ini latar belakang orang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ini adalah wakil pencipta langit dan bumi. Gak mungkin pencipta langit dan bumi membiarkan utusannya untuk dibinasakan. Gak mungkin. Pasti dijaga. Pasti dilindungi. Pasti diselamatkan. Makanya tadi dikatakan bahwasanya Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhannya yang Maha Kuasa. Jadi ini yang dibunuh ini siapa? Oh begitu ya? Iya. Iya juga ya. Nah, setelah itu saudaraku, setelah itu Yesus sebelum penyaliban, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang itu aku kepadamu. pernah dengar Bang itu Bang tentang nubuat akhir zaman. Itu gimana Bang? Oke, baik saudaraku. Jadi Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ya. Nah, iya kan? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku yang pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda kedatanganku. Nah, kalau tanda kedatangan Yesus itu sudah ada, berarti itu adalah tanda akhir zaman. Nah, sekarang jadi apakah tanda kalau itu? yang Yohanes ketemu di Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik itu berbeda itu Bang? Ada nggak tanda itu Bang? Ya nggak ada lah, kilat menyambar apa petir yang Berarti yang datang siapa? Nggak tahu. Nah itulah yang Yesus sampaikan. Aku nggak tahu lah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, itu nomor 25-nya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh jadi gini Bang. Oke Bang, jadi Yohanes yang ketemu di Pulau Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik ya, itu Yesus itu menunjukkan eksistensi seutuhnya apa suara aja bagaimana Bang? Apakah kalau kedatangan Yesus untuk akhir zaman itu eksistensi seutuhnya atau bagaimana? Iya, ketika dia datang, maka pasti akhir zaman. Kalau dia datang di abad pertama, akhir zamannya abad pertama. Kalau dia datang abad kedua, ya akhir zamannya abad kedua. Nggak ada lagi, karena bintang-bintang udah berjatuhan. Kayak mana bumi ini mau bertahan. Tapi karena pada saat itu belum terjadi, berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikatnya? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti dia datang dengan jasadnya. Yesus pun mengatakan, apabila aku yang datang, maka akan nampak di tengah langit anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia.
Yesus mengatakan kalau aku datang yang nampak adalah anak manusia. Oke bang, sekarang gini bang ya, merujuk kepada Paulus ya bang ya. Dulu Paulus sebelum namanya kan itu si Saulus ya, dia ini penganiaya pengikut Kristus. Bahkan sewaktu Stefanus di martir dia juga ada di situ. Dia ini memang termasuk kejam lah sama pengikut Kristus. Nah sekarang apa yang mendorong Paulus bisa berubah setelah yang dia mengatakan ketemu Yesus itu? Apa kok bisa berubah dia 180 derajat menjadi apa namanya, ibarat kata tanda kutip orang baik lah gitu, gimana? Oke, baik. Jadi gini saudara. Maksudnya motivasinya apa gitu? Apa penyebabnya dia bisa berubah seperti itu? Oke. Ya, silakan bang. Yesus sudah menubuatkan tentang kejadian itu. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Apabila ada orang bertobat, kemudian iblis yang ada padanya itu keluar mencari pemberhentian, lalu tidak menemukan tempat persinggahan. Iblisnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan rumah atau tubuh orang tersebut dalam keadaan bersih, tersapu. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 roh jahat untuk masuk kembali kepada orang tersebut. Sehingga apa kata Yesus? Maka setelah 8 roh jahat itu masuk kepada orang yang bertobat tadi, dia kemudian lebih jahat daripada keadaannya semula. Dan ini akan digenapi kata Yesus, dan ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi? Sama seperti iblis bang. Apa yang menjadi motivasi iblis menyesatkan manusia? Sementara dia sudah diupah neraka. Ada iblis itu berpikir, EGP, kata iblis, mau neraka kek, mau kekal kek, yang jelas saya sesatkan manusia. Ada hadiah yang diterima? Enggak. Dia sudah tahu, upah dari pekerjaan yang menyesatkan adalah neraka. Apakah dia berhenti? Namanya iblis, enggak berhenti. Betul. Nah, ini yang terjadi. Ketika kemudian Yesusnya menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Apa fungsinya penyesat ini? Dia akan menyesatkan banyak orang. Sama seperti iblis, dia akan menyesatkan banyak orang. Upahnya neraka. Penyesat ini ketika dia datang dan orang percaya kepadanya, maka orang yang percaya kepadanya itu akan menjadi nabi, akan menjadi utusan, akan menjadi wakil, akan menjadi rasul bagi dirinya untuk menyesatkan orang lain. Apa motivasinya? Sekedar kesombongan untuk memuaskan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa lihatlah, ketika engkau mengagungkan kemudian Adam, aku mampu menyesatkan minimal keturunannya. Aku akan menjerat mereka masuk ke dalam neraka. Apa endingnya? Matius 7, nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus? Apa kata Yesus? Hanya hal daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, yang datang membantunya itu siapa rupanya? Oh gitu ya. Karena Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi ada iblis yang membantu penyesat dengan memakai nama Yesus yang mereka pakai untuk bermujizat. Tetapi Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal. Aku memanggil Yesus loh. Ya, tapi aku tidak mengenal kamu. Lalu Yesus mana yang kemudian membantu aku pada saat aku bermujizat? Yesus iblis. Berarti betul ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Oh gitu. Oh jadi gini bang, kalau aku lihat abang ini memuliakan Yesus yang anak Bunda Maria. Tapi kalau setelah penyalipan enggak gitu bang ya? Iya, betul. Yang aku tangkap sih. Coba apa khotbah Petrus? Khotbah Petrus saja dulu kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 29 sampai nomor 33. Ya. Petrusnya yang berkhotbah loh di situ. Bukankah Nabi Daud adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau sudah menubuatkan akan bangkitnya Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan, melainkan dia akan diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim.
tidak dimatikan, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal dikubur. Sedangkan kata Petrus di data nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, Tuhan dan Kristus. Padahal di dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia sudah Kristus, Bang, sejak dia lahir. Sedangkan yang disalib baru dijadikan menjadi Kristus pada saat itu bagi penyalibnya. Harusnya kalau memang awalnya Tuhan ya Tuhan aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Iya. Tapi ada satu hal yang perlu saya jelaskan di sini. Kristus itu adalah konsep Yahudi. Kristus Mesias dalam bahasa mereka. Sedangkan kalau Mesias ini atau Kristus ini tidak pernah sampai pada level Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, yang diutus menjadi juru selamat kepada kaum yang kepada siapa mereka diutus. Jadi Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Maka terjemahan Lukas 2 nomor 11 itu harus diluruskan tuh. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Oke, Karena kalau dikatakan Kristus Tuhan lahir, itu timpang, nggak masuk akal. Oke, sekarang ini Bang. Bukankah misinya Yesus datang ke dunia kan untuk jadi juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan? Kan misinya sebagai juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Oke. Itu gimana? Oke, Yesus sudah memberikan kisi-kisi itu. Apa kata Yesus? 1, hidup kekal. Kan yang dikejar manusia itu kan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti cuma satu Tuhan. Jangan dikenal Yesus sebagai Tuhan. Karena sudah ada satu Tuhan yang itu mengutus Yesus. Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Hidup kekal ada 2. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau dalam konsep Islam, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Oh gitu ya. Itu hidup kekal. Bahkan ketika Yesus mengatakan, ditanya di dalam Matius 19 nomor 16. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan seluruh perintah Elohim. Di mana Elohim itu memerintah? Di kitab Tanakh. Termasuk Torah. Berarti Torah itu harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu level pertama. Kata muridnya, kata orang tersebut, aku sudah melakukan itu. Apalagi? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Level kedua. Itu sudah dilakukan misalnya. Maka level ketiga baru ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, masuk ke dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Pekerjaan dia sebagai orang yang rohaniawan, dia sebagai Kristiani, atau dia sebagai seorang Yudaism? Apa Yudaism ya? Yudaism. Berarti kalau mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, berarti orang itu hidup seperti Yudaism, bukan seperti Kristen. Karena Kristen muncul di Antioquia ya. Nah betul, di Antioquia. Kisah para Rasul 11. Pertama kali, betul, nomor 27. Pertama kali 26, pertama kali kemudian Paulus dengan Barnabas